Halo adik-adik semua, selamat siang. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat nih, meskipun di hari Sabtu kita tetap harus belajar. Kembali lagi bersama Kak Lintang, dan di sini kita sudah pertemuan ketiga loh di kelas berhitung. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita mending lanjut aja nih ke materi yang akan kita pelajari. Untuk kelas berhitung hari ini, sebenarnya kita ada 4 pelajaran. Yang pertama itu nanti kita akan belajar mengenai perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, membandingkan dan mengurutkan desimal, dan operasi hitung desimal. Nah, sebenarnya operasi hitung desimal ini sudah kita pelajari nih di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita hanya akan merefresh mengenai operasi hitung desimal saja. Oke, yang pertama adalah perbandingan senilai. Dan yang perlu kalian ingat kalau dalam perbandingan senilai itu, jika nilai A semakin tinggi, nilai B juga akan semakin tinggi. Jadi dia bergerak lurus atau sama, gitu ya. Nah, contohnya ada, misalnya terdapat himpunan-himpunan bilangan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan bilangan B itu 10, 20, 30, 40, dan 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik, dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Nah, coba sekarang kalian pikir apa sih hubungannya antara waktu dan jarak? Kira-kira kalian masih ingat nggak nih, ini termasuk tuh ke dalam hubungannya apa? Nah, hubungannya itu adalah sejauh, karena di sini ada jarak dan juga ada waktunya. Nah, di sini kita dapat mengaitkannya melalui, jadi himpunan bilangan A itu-nya adalah waktunya 1 detik, dan himpunan B-nya itu adalah jarak tempuhnya. Nah, nih, ada kakak bikinin tabelnya seperti ini. Jadi dalam ini waktu tempuhnya dalam hitungan detik, jarak tempuhnya dalam hitungan kilometer, dan nanti pasangan waktu tempuh akan kita hitung perbandingannya. Jadi bila kita dalam 1 detik ini, seorang dapat menempuh jarak hingga 10 kilometer. Begitu juga yang berikutnya, selama 2 detik ia akan menempuh jarak 20 kilometer, selama 3 detik dia akan menempuh jarak 30 kilometer, dan selanjutnya di sini berarti pasangan waktu tempuh dan jarak tempuhnya itu satu berpasangan dengan 10, 2 berpasangan dengan 20, 3 berpasangan dengan 30, dan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Kalian nanti coba kerjain dulu ya, baru kita akan bahas. Nih, diketahui harga 1 celengan babi seharga 20.000. Yang ditanyakan itu, berapakah harga 5 celengan babi? Nanti kita bahas ya, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah perbandingan nilai sebalik. Nah, perbandingan nilai berbalik ini kita kasih langsung contoh soalnya. Misalnya ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. 1 ikat rumput dihabiskan dalam 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, maka pakan ternak akan habis dengan waktu 2 hari. Kenapa? Karena 150 ini kita bagi 2 kan 75 ya. Nah, berarti ini setengahnya nih. Kalau ada setengah sapinya ini, cuma ada setengah, berarti si pakannya itu bisa habis dikali 2-nya dalam 2 hari. Kalau misalnya ada 50 ekor sapi, pakan ternaknya juga akan habis dalam 3 hari. 30 ekor sapi akan habis dalam waktu 5 hari, dan 25 ekor sapi akan habis dalam waktu 6 hari. Nah, begini nih tabelnya. Kalau kita bentuk dalam tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Ini tabel di sini merupakan jumlahnya banyaknya sapi, sedangkan tabel yang sini adalah waktu atau hari. Jadi nanti kita akan ketemu nih berapa pasangan tempuh waktu dan jarak tempuhnya. Kalau ada 150 sapi, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan ini adalah 1 hari. Kalau misalnya 75 sapi, berarti habis dalam waktu 2 hari. Kalau 50, berarti kan ini dibagi 3. Kalau misalnya di sini dibagi, di sini dikali. 150 dibagi 1, yang di sini 1 dikali 1. Ini setengahnya
Berarti 150 dibagi 2, hasilnya 75. Berarti di sini waktunya 1 dikali 2. Kayak gitu. Di sini 150 dibagi 3 sama dengan 50, jadi waktu yang dibutuhkan 1 dikali 3. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan untuk menghabiskan panganan itu juga semakin banyak. Nah, perbandingan seperti ini dinamakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Andi berusia 12 tahun, sedangkan usia ayahnya 36 tahun. Berapakah perbandingan usia Andi dan usia ayahnya? Nah, kita tulis dulu nih apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Diketahuinya itu ada usia Andi 12 tahun dan usia ayah 36 tahun. Sedangkan ditanya adalah perbandingan usia mereka. Jawabannya kita tulis usia Andi dibanding usia ayah sama dengan 12 dibanding 36. 12, ini karena sama-sama bisa dibagi 12, berarti 12 dibagi 12, 1, 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, kita lanjut, nanti kita akan bahas juga, ada latihan soal, jumlah sapi, kerbau, dan ayam dalam satu kandang adalah 450 ekor. Jika perbandingan sapi, kerbau, dan ayam adalah 3 dibanding 4 dibanding 8, maka jumlah masing-masing hewan dalam kandang adalah. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita akan bahas bersama. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga itu adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Nah, di sini untuk cara membandingkannya, kita harus dulu nih, pastikan tanda koma desimal itu sejajar atau lurus. Misalnya di sini ada 1,021, ada 0,667, 0,29, dan 0,243. Yang pertama kita lihat dulu nih angka sebelum komanya itu berapa. Misalnya di sini ada 1. Berarti bandingkan urut dari depan. 1 adalah bilangan paling besar dibandingkan dengan 0. Berarti 1,021 ini merupakan desimal yang paling besar. Kalau misalnya disuruh urutin dari yang paling besar, berarti di sini 1,021 ini kita taruh paling depan. Terus untuk membandingkan letak persepuluhannya, kita lihat nih. Ada 6, ada 2, ada 2 juga. Jadi kan 6 adalah angka paling besar dibanding dengan 2. Berarti 0,662 menempati urutan kedua terbesar. Nah, selanjutnya kita lihat nih angka yang terletak pada perseratusan. Kita lihat ada angka 9 dan angka 4. Nah, angka 9 merupakan angka lebih besar dibanding angka 4. Berarti 0,29 itu lebih besar daripada 0,042. Nah, dari hasil perbandingan tersebut, kita bisa urutin nih. Kalau misalnya diurutin dari yang terbesar itu, berarti 1,021, baru ke 0,667, baru 0,29, baru yang paling kecil 0,243. Begitu juga kalau misalnya diminta diurutkan dari bilangan yang paling kecil, berarti 0,243, 0,29, 0,667, dan 1,021. Oke, kita lanjut ke operasi hitung desimal. Seperti yang Kakak udah bilang, sebenarnya kita udah pernah belajar nih, jadi kita cuma mau mengingat-ingat aja, siapa tahu kalian ada yang lupa. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma di sini, yang disebut juga dengan koma desimal. Jadi yang sebelum koma ini kita sebut bilangan bulat, dan kalau misalnya bilangan pecahan itu setelah koma, gitu ya. Jadi semakin kanan semakin 1/10 lebih kecil. Misalnya satu angka setelah koma itu disebutnya persepuluhan. 2 angka di setelah koma itu berarti perseratusan. 3 angka berarti perseribuan. Nanti 4 angka per 10 ribuan. Lanjut terus, gitu. Untuk penjumlahan desimal, kita nih udah ada masukin contoh soal ya. 0,43 ditambah 0,73. Nah, kita pastikan dulu nih, si koma desimalnya ini terletak pada garis yang sejajar. Sini kan sudah sejajar ya.
Angka-angka pada nilai tempat yang sama diletakkan lurus ke bawah. Ingat, tanda koma pada pecahan desimal juga diletakkan lurus ke bawah. Baru kita jumlahin aja deh. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi per 100 ditambah per 100 dulu nih. Dari kita hitung yang paling belakang dulu ya. Per 100 tambah per 100. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus per 10-an ya. 4 ditambah 3 sama dengan 11. Satunya kita taruh. Dan kita simpan satunya lagi di tempat satuan. Satuannya ada 2 ditambah 0, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi satuannya itu 1 ditambah 2 tambah 0 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke pengurangan desimal. Di pengurangan desimal juga kita bikin sejajar dulu nih. Meskipun di sini jumlah angka di belakang komanya ini berbeda ya. Nih, oleh karena pecahan desimal pengurangannya memiliki 3 angka, di belakang koma, maka 0,5 diubah menjadi 0,500. Penambahan angka 0 di belakang pecahan desimal tidak mengubah nilai bilangannya. Ya, kita hitung nih. 0 dikurang 7, berarti karena nggak bisa, jadi kita bikin jadi 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Karena ini kita pinjem tadi, si 10-nya ini, jadi sisa 9. 9 dikurang 5 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terus depannya 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi, pengurangan desimal 0,5 dikurang 0,257 sama dengan 0,243. Oke, kita lanjut ke perkalian dan pembagian desimal nih. Untuk perkalian dan pembagian desimal, kita kasih contoh perkaliannya dulu ya. 0,25 dikali 7,5. Jawabannya, karena di sini ada perbedaan jumlah angka di belakang koma desimalnya, di sini ada 2 angka, sedangkan si 7,5 ini ada 1 angka, pada hasil perkalian ada 2 plus 1, sama dengan 3 di belakang koma. Jadi kita harus ingat nih, kita hilangin dulu aja kalau perkalian. Kita hilangin nolnya. 25 dikali 75 sama dengan 5 kali 5. 25, 2-nya kita simpan ke persatuannya. 5 kali 2 sama dengan 10, tadi kita simpan 2, jadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi, terus kita kalikan juga nih, satuan dikalikan puluhan atasnya, 7 dikali 5 sama dengan 35. 5 kita taruh, 3 kita simpan. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Kita jumlahin. 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 7 sama dengan, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 1 ditambah 7 sama dengan 8, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 0,25 dikali 0,75 kan hasilnya 1873. Nah, kita nggak boleh lupa nih, pada hasil perkalian 2 plus 1 sama dengan ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita masukkan komanya di belakang 3 angka, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh pembagiannya. Di sini ada contohnya itu 0,8 dibagi 0,4 dibagi 0,02. Kita hitung dulu nih, berapa jumlah 0,8 dibagi 0,4. 0,8 kita ubah ke bilangan bulat, berarti kita kalikan 10. 0,8 dikali 10 sama dengan 8, 0,4 dikali 10 sama dengan 4. Jadi 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu kita bagi lagi dengan 2. Kan bagilah 2 dengan 0,02. Hasil dari 0,8 dibagi 0,4 itu kan 2. Kita bagi lagi. Nah, terus 2 dikali 100 sama dengan 200. Kenapa kita kalikan 100? Karena biar si 0,02-nya hilang ini komanya, kita kalikan 100. Jadi, yang atas kita kalikan 100, yang bawah juga kita kalikan 100. 2 dikali 100 sama dengan 200, 0,02 kali 100 sama dengan 2. Jadi, 2 dibagi 0,02 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Nah, jadi hasil dari pembagian 0,8 dibagi 0,4 dibagi 0,02 sama dengan, maaf nggak kelihatan,
Halo? Maaf keluar. Jadi hasilnya itu oke, sama dengan 100 ya. Kita udah lihat ya tadi ya teman-teman ya. Oke deh, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan kita sudah selesai, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga kalian mengerti ya apa yang udah kakak ajarin. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, boleh banget ditanyakan saat sesi tanya jawab. Semangat mengerjakannya, jangan lupa kita akan bahas latihan soal. Dadah!